Shalom. Gimana kabar hari ini saudara? Saya percaya saudara diberkati hari ini, amin. Berapa banyak di sini percaya kalau Tuhan Yesus sungguh baik. Kalau saudara Bapak Ibu percaya, mari dengan saya sama-sama kita mengangkat sebuah pujian. Dia sungguh baik, amin. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita saudara. Masuk gerbangnya dengan penuh pujian, masukkan hadirat dan dirasakan agung namanya, puji dan dirasakan musikan harinya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati, mari angkat pujianmu saudara. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama masuk gerbangnya dengan penuh pujian, bersuka di hadirat dan dibesarkan agung. Mari pujikan lebih lagi saudara. Musikan harinya, semua makhluk di bumi dengan senang hati, mari angkat suaramu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat demi mohon nyatakan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan ucapan syukur kita, sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi suara katakan, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan saudara, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Saya percaya saudara, hari ini anggur baru tercurah di tempat ini, amin. Mari disukai lebih lagi buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuatannya yang ajaib membangkitkan umat. Roh Kudus tercurah, bagi gereja membangkitkan
saudara, amin. Sungguh nyata kasih Tuhan. Come on church. Sungguh seindahnya pelangi, secerahnya mentari saudara. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Walau apapun yang terjadi saudara, amin. Karena kita tahu ada satu pribadi, amin. Sungguh nyata di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Walau apapun yang menghadap, bumi pun bergoncang, kita percaya ada satu pribadi yang selalu jaga kita. Amin saudara. Katakan, walau badai menghadap, amin. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku. Sampai surat Tuhan saudara, amin.
segalanya. Ini janji iman kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Seumur hidup kami. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Mari nyatakan, Kaulah segalanya. bagaimana
Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau hadir dalam pujian umat-Mu, bertahta atas kami. Dan saatnya sabda-Mu bagi kami Tuhan. Berbicaralah dengan cara sederhana, buatlah kami mengerti sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang berbahagia. Dengan mengerjakan apa yang sesuai dengan kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu akan tertanam dalam hati kami, akan tertanam dalam pikiran kami untuk kami lakukan. Dan biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini, bagi hamba-Mu sembunyikan di balik salib. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang disembah, dipuji bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Saudara sekalian, ada sesuatu yang berbeda ketika beribadah. Saya banyak berkunjung ke sana sini saudara sekalian. Di berbagai macam gereja, tapi dimensi roh itu kuat di sini loh saudara sekalian. Ngembun. Ya, dimensi rohnya kuat. Memang berbeda antara kita berusaha terus dapat menghadirkan ibadah ini di rumah. Ya, saya tidak tahu apakah di rumah bisa merasakan dimensi roh yang sama dengan yang ada di rumah Tuhan, di gereja, di tempat ini saudara sekalian. Mari saudara sekalian terus kembangkan kuasa roh saudara sekalian ya, yang ada dalam diri saudara untuk dapat menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu wah luar biasa, saya menikmati sekali saudara sekalian dalam hal semacam ini. Baik, puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ini bagian yang kelima, bagian terakhir dari Lihatlah Anak Domba Allah. Saudara sekalian, tema kita adalah cross. Jadi cross itu adalah salib, adalah tanda di mana kita bisa melihat apakah kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, apakah yang harus kita hindari dan apa yang harus kita halaukan dalam kehidupan kita sehingga hidup kita setiap kali boleh mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena keputusan yang tepat akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kualitas kehidupan kita tergantung dari setiap keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari, setiap saat. Ketika lebih khusus ada tantangan, maka itulah saatnya kita harus bisa pandai-pandai melihat tanda. Tanda kehidupan rohani kita adalah salib Kristus, karena itulah tanda yang jelas bagi kita. Baik, pelajaran yang kelima dari Lihatlah Anak Domba Allah. Saudara sekalian, yaitu bertobat itu artinya merubah pola berpikir. Bertobat bukan sekedar tidak melakukan dosa lagi. Bertobat bukan artinya berbalik dari dosa lagi. Tapi lebih daripada itu,
Bertobat adalah merubah pola berpikir kita. Karena itu pembaharuan budi kita itu penting ya. Firman Tuhan kita terambil dalam Lukas pasal 3 ayat 10 hingga ayat 14, tetap dalam pembelajaran tentang Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan, Lukas 3 ayat 10 hingga ayat 14. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 13 jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini adalah pesan dari Yohanes Pembaptis, supaya mereka yang mau dibaptis melakukan pola pertobatan. Penghapusan dosa tidak lagi melalui aturan Taurat dengan korban sembelihan, tetapi melalui perubahan hati, perubahan pikiran. Karena itu metanoia atau pertobatan dalam bahasa Yunani berarti perubahan pikiran. Dalam konteks diskusi teologis, di mana sering digunakan, biasanya ditafsirkan sebagai pertobatan. Jadi pertobatan tidak hanya sekedar berhenti berbuat dosa. Pertobatan itu berubah dari pola berpikir. Kalau pola berpikirnya berubah, maka pola perilaku akan mengikuti. Tindakan kehidupan sehari-hari akan mengikuti bagaimana orang berpikir. Karena itu seorang filsuf mengatakan, siapakah dirimu? Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi apa yang kamu pikirkan itu sejatinya dirimu. Dan pikiran kita seringkali adalah yang paling tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Pikiran kita itu pikiran yang bebas. Orang bisa dipenjara, tubuh bisa diikat. Tapi pikiran tidak mungkin bisa dipenjarakan. Pikiran kita bisa melayang, kita ada di tempat ini, bisa saja pikiran kita ada di mana-mana. Sedang kita memuji, kadang pikiran-pikiran yang lain bisa muncul. Jadi kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka disitulah nilai pertobatan. Maka tundukkanlah pikiranmu di bawah pemikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Disitulah nilai pertobatan itu benar-benar terwujud. Dan Yohanes memberitahukan tentang hal ini. Ya saudara sekalian, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20 hingga 19-20. Karena itu sadarlah dan tobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saya pakai terjemahan yang sedikit pas. Karena itu sadarlah, ya sadar, dan berubahlah pikiranmu supaya dosamu itu dihapus. Agar apa? Tuhan mendatangkan kelegaan dalam dirimu, mendatangkan kelepasan, mendatangkan pemulihan dalam hidupmu, dan mengutus Yesus anak tunggal Allah yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai juru selamatmu. Jadi kalau orang dalam kesulitan dan masalah yang berat, itu posisinya kita harus sadar, setelah sadar kita bertobat. Nah kita punya slogan sadar sebenarnya. Ya, sadar itu semangat, antusias, dinamis, agresif, dan radikal di dalam Tuhan. Itu sadar, saudara. Orang kebaktian tidak cuma sekedar bisa semangat datang tok, tapi perlu sikap antusias di dalam Tuhan. Lalu dinamis, orang memuji itu dinamis, saudara. Ya, ini bukan ilmu kebatinan,
tapi ilmu di dalam dinamika kuasa roh Tuhan. Agresif, tidak perlu disuruh berdiri-berdiri, tidak suruh menari-menari. Kalau berlutut itu hanya harus digerakkan oleh kerinduan hati. Tidak suruh orang di dalam aturan-aturan. Dan kita harus perlu mengakar di dalam Tuhan. Semakin kita mengakar di dalam Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu artinya radikal. Amin saudara. Ya. Jadi disitulah kita akan mendapatkan juru selamat kita. Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20b dikatakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi karya-karya pertobatan harus diwujudkan, diperlihatkan. Tidak bisa cuma kita batin saya sudah bertobat. Buktinya apa? Mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kenyataannya bagaimana dengan pertobatan itu? Kalau perilakunya masih beling-beler, waduh ya podo wae, enggak ada bedanya dengan orang dunia bukan bertobat. Jadi perubahan adalah perubahan sampai terjadinya sebuah perubahan. Tidak bisa kita mengatakan saya sudah berubah sementara perilaku kehidupan kita tetap sama dengan yang lalu. Maka itu melanggar asas logika, saudara. Kalau A sama dengan A aksen, maka B sama dengan B aksen. Berubah. Tidak bisa A menjadi B aksen, tidak bisa. Oleh sebab itu saudara sekalian, perubahan haruslah perubahan sampai kita melakukan tindakan-tindakan perubahan. Itulah yang namanya pertobatan. Nah, Yohanes memberikan tahukan kepada kita ada 3 pihak, paling tidak orang-orang yang mendengarkan khotbah Yohanes tentang bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Orang ini menanggapi daripada keberadaan khotbah Yesus. Orang banyak, pemungut cukai dan prajurit. Yohanes memberikan catatan-catatan penting di sana. Yang pertama adalah bagi orang yang banyak. Saudara, orang yang banyak diberitahukan tentang kehidupan harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Kalau kamu punya 2 helai baju, bagi yang 1. Kalau kamu punya makanan, demikian juga bagilah. Lihatlah kiri kananmu, sekitarmu. Apakah mereka memang berkekurangan? Mari kembangkan perasaan kepedulian, empati, simpati. Itu wujud dari sebuah pertobatan. Karena itu orang Kristen tidak bisa menjadi pribadi yang egois. Tidak bisa dia menjadi egosentris, semua untuk saya. Maka orang Kristen dituntut melihat kepentingan orang lain juga. Apakah orang lain ini sedang kesulitan, kesusahan? Jujur saya barusan sedih mendengar ada saudara kita sampai kesulitan dalam hal makan. Tidak boleh terjadi dalam gereja Tuhan. Amin saudara. Karena itu dibuka grup WA. Di grup WA ini saudara sekalian mungkin ada yang malu. Kontak saya langsung malu. Tapi saudara sekalian di dalam grup WA, kalau saudara tahu saudara siapa yang kesulitan, kesusahan, bilang semua. Diberitahukan secara japri. Jangan diumbar di grup, kalau di grup malunya tambah banyak. Japri ke kami. Amin saudara. Khususnya yang sakit, harus cepat penanganan, harus cepat pertolongan, japri ke saya. Atau mungkin yang makan, yang kurang. Ini kan 2 hal, makan dan baju. Ini orang punya 2 helai tok, tapi bisa berbagi. Ya saya tidak nyuruh lemari saudara dibuka lalu separuh dikasihkan orang, enggak juga. Dicek-cek aja, tapi kadang ada yang kebangetan. Saya baru ngecek baju saya itu bisa sampai 2-3 tahun di situ loh. Dan belum diapa-apain. Nah, itu saatnya kita bisa berbagi. Caranya berbagi bagaimana? Kalau itu adalah barang-barang yang second, tolong dicuci dulu. Dicuci, diplastiki dulu. Nah, itu baru kita bisa oper, saudara. Terkadang ada banyak juga orang yang menjengkelkan. Tidak memiliki rasa empati, kesannya menolong tapi justru membuang barang-barang sisa. Mosok ya katok jero ya dikasihkan. Nah, kan kebangetan itu. Kita harus ngurus gitu. Akhirnya banyak yang
harus dimusnahkan. Karena apa? Sudah tidak bisa dipakai. Kaos oblong sewek-sewek dikasih keterlaluan, jadi ini gombal. Lalu cuma nyesek-nyesek di tempat. Nah, hal semacam itu muncul harus dari diri kita. Kesadaran tentang hidup kita yang mengasihi, rasa empati. Matius mengatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau itu memang tidak layak buat kita, kalau memang itu tidak baik buat kita, ya jangan dikasih keterlaluan. Amin saudara. Ya, jadi nilai sosial kita harus kita tingkatkan, naikkan saudara. Apalagi khususnya dalam masa-masa pandemi sekarang ini. Kepedulian sosial itu perlu dilakukan. Kasihlah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Wong kita tidak mau makan itu, masa kita suruh makan itu. Kalau kita tidak mau pakai itu, kenapa kita harus suruh orang lain pakai itu? Jadi ini adalah nilai diri kita ditingkatkan. Nah kita rindu, kita lakukan kembali kepedulian sosial bagi sekitar. Anak-anak sudah diajar, saya rindu sekali anak-anak kembali bisa berbakti. Kota ini tidak melarang anak-anak berbakti. Youth mulai berbakti tidak apa-apa, tetapi yang klasik ya mungkin sebaiknya ditunda dulu karena klasik usia lanjut, saudara sekalian cukup riskan. Ya, tapi anak-anak dan remaja bisa dimulai karena di beberapa tempat sudah diadakan, sudah dilakukan. Lalu yang kedua saudara, dalam hal kehidupan ekonomi, masalah-masalah yang muncul, kondisi pandemi semacam ini, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi yang semakin berat. Karena kesenjangan ekonomi muncul banyak kriminalitas. Kita bersyukur negara kita cukup kondusif. Kondisi negara kita cukup aman, khususnya kota Semarang kita puji Tuhan. Barusan wali kota kita dilantik Bapak Hendardi. Kita bersyukur dengan kota Semarang yang cukup aman. Walaupun banjir di mana-mana tidak ada penjarahan, puji Tuhan. Ya saudara sekalian, padahal itu masa-masa yang sukar juga, masa-masa yang sulit. Nah bagi kita saudara sekalian yang sudah dalam kondisi baik, kondisi semacam ini, jangan kemudian kita menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang-orang di sekitar. Oleh sebab itu janganlah kita bergaya hidup mewah. Karena bergaya hidup mewah itu akan mengganggu rasa sosial orang-orang di sekitar kita. Mari hiduplah sederhana, walaupun punya tapi tetaplah hidup secara sederhana. Amin saudara. Amin. Nah ini nilai pertobatan yang harus dikembangkan. Tidak harus dimunculkan. Saudara boleh punya mobil Fortuner, tapi kalau masuk bawakan tuh ngebak-ngebak idalan, saudara. Pakailah yang lebih kecil. Ya kan, kalau ke kampung segala macam jangan terlalu gede-gede. Jadi saudara sekalian, saya rindu saudara dalam, mungkin saudara mengatakan, loh kok enggak boleh, bukankah kita harus menunjukkan berkat Tuhan? Bukan begitu caranya menunjukkan berkat Tuhan. Ya saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati saudara dengan kelimpahan, saya percaya. Tapi tetaplah kita punya hati rendah hati, ya sambil melihat lingkungan sekitar kiri kanan saudara. Kalau lingkungan kiri kanan saudara dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi berat, jangan tunjukkan kemewahan. Dan bergaya hidup mewah itu sebenarnya pelanggaran sila Pancasila, sila kelima, butir keenam. Tidak bergaya hidup mewah. Jadi saudara sekalian, tidak bergaya hidup mewah, itulah pesannya. Amin saudara. Ya bisa dikerjakan, bisa dilakukan ya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah demikian juga. Lalu yang kedua saudara, yaitu para pemungut cukai. Saudara sekalian, para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang mendapatkan kewenangan untuk mengambil hak, untuk mendapatkan hak untuk memungut dari orang lain dengan undang-undang tentunya. Ya, ini seperti pegawai kantor pajak pada masa sekarang ini. Pemungut cukai ini, Yohanes memesankan jangan menyalahgunakan jabatan. Jangan untuk kepentingan pribadi mengambil lebih banyak. Intinya jangan korupsi. Nah negara kita ini gedung KPK-nya gedenya luar biasa, pegawainya banyak yang ternyata mengindikasikan korupsinya juga banyak. Uang adalah dikumpulkan dari rakyat
untuk dikelola sebaik-baiknya, untuk keadilan sosial, untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Oleh sebab itu saudara sekalian, pesan ini juga bagi yang lain. Kalau saudara sebagai pegawai, apalagi PNS, pegawai pemerintah, jangan memperkaya diri atau mengingini sesuatu yang di luar kewenangan. Jangan sampai karena menginginkan sesuatu lalu mengambil hak orang lain. Ini tidak ubahnya dengan pencuri atau perampok. Karena itu tidak boleh yang namanya kita korupsi, saudara sekalian. Ya, cukup memalukan kalau ada orang Kristen korupsi. Ya, itu mengerikan sekali. Atau lagi perbuatan-perbuatan yang tercela. Hanya untuk memperkaya diri sendiri, ngambil hak orang lain. Berapa waktu yang lalu ada berita dan disampaikan oleh Denny Siregar tentang mafia tanah. Di mafia tanah ini ada satu tokoh yang utama yang tertangkap. Pesan terakhirnya menjengkelkan. Bilangnya seperti ini, setelah ini orang pintar, ini bisa begini, tanah bisa diambil segala macam saudara sekalian. Dan nilai tanah di Jakarta kan besar sekali, triliunan. Dia mengatakan ini, dan jangan kaget, dia ini seorang pendeta. Lah keterlaluan saudara. Yang terakhir sampai dibunderi, kasih bunderan merah, mengerikan, memalukan. Hanya mengingini sesuatu dari orang lain. Karena itu Ulangan 5:21 sebagai pesan 10 hukum Taurat mengatakan, jangan mengingini istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini. Ya, kalaupun yang sebelah kiri kanan istrinya cantik, jangan mengingini. Haleluya, amin saudara. Ya, jangan selingkuh hanya sekedar mengingini, itu sudah merupakan perzinahan. Jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini pekerjaannya, jangan mengingini pegawai-pegawainya, jangan pengen kendaraannya, jangan pengen truk-truknya. Terjemahan bebasnya seperti itu, lembu dan ini armada dan truk-truknya. Nggak usah. Ya, biarlah kita hidup dengan mencukupkan diri, jangan korupsi. Itu mulai dari hati, berubah. Pikiran kita harus berubah. Amin saudara, amin. Kalau sudah punya pasangan, pakai kacamata kuda saja, enggak apa-apa. Lempeng jejak penggaris, oke? Ini yang terbaik, ini yang tercantik, ini yang paling oke, ini yang paling ganteng, sudah tutup kacamata kuda. Jangan meleng kiri kanan nabrak tiang, oke? Tutup. Amin saudara. Nah itu cara kita berubah dalam pola berpikir. Lalu yang ketiga saudara sekalian, Yohanes bicara tentang prajurit. Nah, bagi prajurit adalah orang-orang yang mendapatkan kekuasaan, jabatan tertentu. Dan masa sekarang ini seperti pejabat, PNS, tentara, polisi. Orang-orang yang punya kedudukan tertentu di dalam perusahaan, direktur, bisa jadi CEO-nya, bisa jadi manajernya, supervisornya. Nah orang-orang yang punya kekuasaan semacam ini, hidupnya digaji, hidupnya mendapatkan penghasilan, diharapkan mereka tidak kemudian memeras, tidak boleh menekan, tidak boleh kemudian, justru mereka yang harusnya menjaga orang-orang di sekitarnya, tidak boleh menakut-nakuti, tidak boleh meresahkan. Jangan menjadi teror bagi orang-orang di sekitar. Amin saudara. Nah banyak sekali justru pada masa-masa sekarang kita lihat, justru jabatannya yang tinggi menekan yang di bawah. Memeras yang di bawah. Padahal sudah punya banyak, sudah punya segala harta, punya kesejahteraan baik. Tapi tidak terima, tetap meres yang bawah. Bahkan menakut-nakuti orang-orang kecil supaya mereka menuruti keinginannya.
Zaman sekarang mungkin tidak ditodongkan senjata, pedang, tombak, atau zaman sekarang pistol, enggak. Tapi zaman sekarang bisa saja orang ditodongi sama amplop suap. Kalau enggak ada ini, perkara akan dilanjutkan. Nah biasanya orang kecil ketakutan. Ini orang ditekan. Masuk jadi PNS, seperti ceritanya Pak Gideon, Pak Andreas CC. Pak Gideon cerita tentang teman yang ikut PNS. Tapi zaman dulu itu dulu. Harus membayar dulu sekian. Lalu dia bilang, ini ceritanya, kalau harus membayar dulu sekian, saya tidak sah jadi PNS. Akhirnya malah jadi pendeta, itu bagus saudara. Ya. Nah saudara sekalian, jangan justru kalau kita punya posisi jabatan, itu kita pakai untuk menekan orang-orang di sekitar kita. Baiklah kita mensyukuri apa yang kita miliki, mensyukuri daripada apa yang kita dapatkan. Kalau gajinya kurang, dari dulu sekarang tentara polisi gajinya kurang, pegawai juga gajinya kurang. Kalau bisa minta naik gaji, tapi rasanya susah. Kalau naik gaji susah, maka sudah saatnya cari penghasilan lain. Amin saudara. Nah itu cara berubah pola berpikirnya. Ya. Oleh sebab itu bagi kita sekarang ini saudara, mari introspeksi. Nah, firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esok harinya. Nah kalau kamu jadi bos, gajian sudah saatnya, keringat sudah kering, orang dibayar-bayar keterlaluan, Tuhan nanti yang bela. Ya, karena itu kalau sudah gajinya pada waktunya, ya harus dibayarkan. Amin saudara. Saudara yang banyak jadi pegawai kelihatannya amin semua. Kenapa? Kalau lewat bulan pusing bos kepala gitu saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita nanti dapat kedudukan, jangan kita juga memperlakukan itu kita perlakukan, kita pun tidak suka. Haleluya. Nah bagi kita saudara sekalian, jangan mau menyuap dan jangan mau juga disuap. Kenapa? Saudara sudah dewasa. Suap itu untuk anak-anak. Mari suap. Itu anak-anak rohani yang gampang berbuat dosa. Tapi kalau saudara sudah dewasa, tahu baik dan benar, tidak mau disuap dan tidak mau menyuap. Amin saudara. Nah gitu saudara, amin, mantap. Jadi sekarang puji Tuhan karena polisi tidak ada di jalan-jalan, hati-hati kalau di jalan, karena apa? Dilihat oleh CCTV. Tiba-tiba pajak STNK naik setiap tahun, kenapa? Pelanggaran sekian kali. Jadi taatilah peraturan juga, haleluya. Amin saudara ya. Nah saudara sekalian, bagi kita introspeksi diri itu penting. Ya, introspeksi diri, berapakah penghasilan kita? Hitung-hitung dulu bagaimana pengeluaran kita. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu cara mencukupkan diri kita sendiri. Coba dikalkulasi setiap bulan bagi teman-teman yang apalagi mau berumah tangga. Jangan terjadi syok pranikah. Karena dulu biasanya ikut mama, ikut orang tua, listrik enggak bayar, telepon tinggal pakai, bensin tinggal minta. Waktu nikah sudah enggak ada model kayak gitu. Nah mulai sekarang belajar berhitung pengeluaran dan hitung-hitung juga untuk berhemat. Amin saudara. Itu kata mencukupkan dirimu ya dengan apa yang kau miliki. Nah kalau enggak cukup, naik gaji susah. Mari cari pendapatan tambahan yang halal, yang baik. Caranya apapun enggak ada masalah. Coba kalau enggak tahu, cari ilmunya, tanya Bu Lydia. Bu Lydia pinter golek duit. Diajari saja, jangan dikasih uangnya Bu Lydia. Ya. Jadi belajar, sekarang sistem belanja dengan online segala macam, manfaatkan semua teknologi yang ada. Cari pendapatan tambahan yang halal, yang baik. Amin saudara. Ya.
Disitulah kita bisa mencukupkan diri kita sendiri. Nah, saudara, belajar mencukupkan diri kita, belajar untuk menyusun prioritas. Mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Kalau tidak penting, ya tidak usah dibeli. Kalau lemari sudah pakaiannya penuh, coba disisihkan, berikan yang lain. Kalau ada kosong, baru beli. Itu berarti pakaian masih bisa dipakai semua, ngapain juga beli, artinya kurang penting. Amin, saudara. Sehingga ada sisa yang bisa dihemat, dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, belajarlah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus juga bilang seperti dalam segala keadaan cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau punya. Dalam bahasa ini terjemahkannya ojo maksake dewe. Maksa diri sendiri. Orang ada duit kredit. Kredit pikir iso bayar apa enggak? Enggak bisa ya jangan kredit. Itu namanya nanti jadi kredit macet. Untuk hal-hal yang bernilai bisa dikredit, lakukan, enggak apa-apa. Saya setuju. Kalau kredit rumah daripada kontrak terus kreditor rumah. Akhirnya dengan berhemat rumah akhirnya jadi milik sendiri. Itu bagus. Dan rumah tanah nilainya semakin tinggi. Investasi. Tetapi kalau kredit untuk konsumtif, coba dipikir lagi. Itu artinya kita menetapkan prioritas. Cukupkan dengan apa yang ada. Belajar bersyukur. Senantiasa atas berkat Tuhan. Jangan mengeluh kok kurang. Biasanya orang yang mengeluh kok kurang itu sudah ada, cuman pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kurang. Sebenarnya cukup. Tetapi menjadi kurang karena keinginan kita yang tidak terkendalikan. Amin, saudara. Ayo mulai abot. Belajar mencukupkan diri sendiri. Haleluya. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara sekalian, belajar menguasai diri. Itu mencukupkan diri kita. Kuasai diri kita. Kalau pergi mal boleh enggak? Boleh. Tetap kuasai diri. Tidak semua barang bisa dibeli. Pilih-pilih. Haleluya. Amin, saudara. Halus dong, pilih-pilih. Kalau barang sama harga beda, jangan hanya sekedar lihat tokonya. Yang penting lihat kualitasnya. Jangan cuma senang lihat diskonannya. Begitu banyak, 50, 30. Dihitung-hitung lagi, ternyatanya harganya sama saja. Jadi pinter-pinterlah, kuasai diri. Ya, dengan demikian kita bisa mengendalikan hidup kita. Dan dari semuanya itu bukan berarti pelit. Oke, biasanya perempuan pelit, tapi sekarang laki-laki pelit minta ampun. Ya, jangan pelit. Orang itu punya 2 helai, 1 dikasih. Juga punya makanan sekali itu habis, daripada basi diberikan. Ndak pelit, saudara. Amin, saudara. Tapi munculkan nilai sosial kita. Percayalah, orang yang menabur akan menuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur kasih, kita mendapatkan kasih. Belajarlah dalam hal ini. Wong gua aku kurang. Semua akan menjadi kurang kalau kita tidak pernah bisa bersyukur. Semua akan menjadi kurang kalau kita tidak bisa kendalikan diri. Semuanya akan berkurang kalau kita bisa mencukupkan diri kita sendiri. Tidak pelit, saudara. Tetap hidup ini bisa dinikmati. Amin, saudara. Katok sudah bolong sampai atas masih dipakai keterlaluan. Jahit dulu kalau bisa. Kalau tidak bisa memang kudu beli lagi. Itu normal. Jangan mempermalukan diri sendiri karena kita terlalu berhemat. Itu bukan hemat, pelit. Jadi engkau juga perlu menghargai dirimu sendiri. Ada amin? Disitulah kita punya nilai-nilai pertobatan. Berubahlah pola berpikir kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya.
Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Haleluya.
yang di surga, kami mengasihi-Mu. Oleh sebab itu kami percaya kebenaran firman. Firman-Lah yang akan menuntun cara hidup kami. Kami mau bertobat, bukan sekedar kami mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Lebih daripada itu kami ingin berubah pola berpikir. Sehingga ini mempengaruhi pola perilaku kami. Sehari lepas sehari. Kami ingin memuliakan Tuhan dengan perilaku hidup yang baik. Perilaku hidup yang benar. Sehingga orang tidak mencela-Mu oleh karena kehidupan kami. Tapi justru melalui kehidupan kami, orang memuji memuliakan nama Tuhan. Maka pakailah kami ya Tuhan, sebagai alat untuk menyampaikan firman melalui pola kehidupan kami yang diberkati Tuhan. Karena kami tahu orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Maka biarlah Tuhan kami memberi diri untuk mengerjakan firman-Mu. Dan firman-Mu itu baik bagi kami, supaya kami hidup selaras dengan kepentingan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Inilah kerinduan kami. Dan kami bersyukur kalau hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar simpatik. Kalau ada orang sedang kesusahan, kami mau belajar empati untuk juga merasakan mereka yang kekurangan. Kami mau meningkatkan sikap sosial kami. Kami tidak menutup diri. Kami membuka diri untuk berbagi. Kami mau menolong orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak. Maka Tuhan belalah hak hidup kami. Kami tidak memeras, kami tidak menekan. Kami tidak mengambil yang apa menjadi milik kami. Kami hanya tahu berkat datang daripada Tuhan. Tuhan yang memberi kelimpahan. Tuhan yang mencurahkan kasih karunia. Maka kami hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Hidup dalam kecukupan oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Sekarang saatnya kami bersama menyatukan iman dan berdoa. Untuk anak-Mu Aaron ya Tuhan yang akan bekerja di kota Sidoarjo. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam perjalanan nanti sore, roh keselamatan menyertai. Tuhan tuntun anak ini dan semakin hari semakin berkarya, semakin indah di hadapan Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau jagai pergaulannya ya Tuhan. Engkau melawat setiap hari. Biarlah Tuhan Engkau sediakan ladang pelayanan bagi anak-Mu ini. Sehingga pertumbuhan rohani semakin meningkat tinggi. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu. Berikan kasih karunia-Mu, beri kesehatan, beri kekuatan Tuhan. Nyatakan setia atas anak ini. Biarlah kesuksesan ada dalam hidupnya. Tuhan meneguhkan buah tangannya sehingga berhasil, beruntung dimanapun dia berada. Memberkati Bapak Mudi, demikian juga anak Mudini yang juga pindah rumah. Satu di daerah Walter Mongen City, satu keluarga Tuhan tolong. Demikian juga Dini yang pulang ke Kalimantan. Perlindungan-Mu atas anak-Mu ya Tuhan. Nyata kasih setia-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Sehingga di tempat yang baru, berkat Tuhan juga menghampiri. Lawatan Tuhan juga tersedia. Jamahan Tuhan atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Diberi kesejahteraan. Hidup terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Dan saatnya hamba-Mu mengangkat tangan bagi setiap jemaat-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan angkat tangan. Hormatilah Tuhan dan biarlah Tuhan turun tangan atas hidup-Mu. Bapa yang di sorga, bukankah anak-Mu melakukan yang benar di hadapan-Mu dengan beribadah? Bahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah ketika mengangkat tangan di hadapan-Mu pada saat ini.
Mereka juga ikut memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu sebagaimana saudara-saudara di tempat ini. Menikmati bait-Mu, mendapatkan kebenaran firman. Mereka mempersembahkan korban syukur. Mereka taat dalam persepuluhan. Bahkan mereka memberikan korban khusus untuk pekerjaan Tuhan. Pelebaran kerajaan Allah bagi muka bumi melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memberkati berlipat kali ganda. Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. Mereka mendapatkan keberuntungan. Keluar masuk pintu mereka mendapatkan kesejahteraan. Nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka harmonis, rukun. Diberkati dengan berkat-berkat yang tak terduga. Nyata kasih setia Tuhan dalam damai sejahtera, sukacita dan hati yang gembira. Diberi kesehatan dan kekuatan, diberikan perlindungan, dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan nyatakan setia dalam hidup mereka, tetap naik, tidak pernah turun. Biarlah mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan keluarga-keluarga kami diberkati dengan keturunan yang perkasa di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Terpujilah kiranya nama-Mu. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, ketika Engkau menghormati Tuhan dan mengingat hari Sabatnya, maka sebentar bila mana Engkau pulang dan bawalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Pulang dengan membawa berkat, kasih karunia, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai-Mu sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati sama katakan amin. Mari kita bersyukur.